Kalau polisi ingin melanjutkan itu, saya pikir kalaupun saya di penjara, isu ini akan tetap hidup. Dan saya begitu keluar penjara juga saya ributkan lagi. Karena begini bang, kebenaran ilmiah itu bisa kita buktikan bukan hanya di Indonesia. Manapun tuh bisa, di negara maju juga bisa gitu loh. Jadi ini nggak bakal bisa dibungkam dengan cara lapor-lapor pencemaran nama baik. Terserah gitu. Kalau saya sih terserah. Malah kalau bisa lebih cepat gitu loh. Ini nih kompleks bang, dan tadi saya memang mendengar ada kompres dari kuasa hukum Jokowi mau melaporkan. Saya tantang, laporin aja, gak usah ngomong-ngomong doang ya kan. Karena apa? Karena kalau hukum ini tegak, seharusnya yang diproses bukan laporan Jokowi, tapi laporan orang-orang yang sudah masuk ke Barreskrim, misalnya Rizal Fadilah dan kawan-kawan, yang berkaitan dengan ijazah palsu sampai persidangan, dan sudah diperintahkan hakim agar ijazah asli Jokowi dihadirkan di persidangan. Itu sudah ada di kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur, tetapi toh tidak ditunjukkan. Artinya bohong saja ini Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kenapa tangan kiri? Karena tangan kanan saya, di kanan saya ada HP. Karena kita mau menghubungi Rismond Hasiholan Sianibar. Karena ada berita yang mengatakan 4 orang itu akan dilaporkan ya. Sobat RH sekalian, coba kita hubungi Rismond Sianibar ya. Oke, coba kita lihat. Halo bang. Halo bro Rismond. Iya bang. Apakah Anda baik-baik saja? Waduh, sehat dong bang. Sudah siap dilaporkan oleh kuasa hukum Jokowi. Bang. Siap banget. Malah terlalu lama itu. Oh terlalu lama. Oke. Sebelum Anda tertawa terus ya kan, nanti dianggap Anda jumawa lagi kan. Tapi ya namanya aja keilmuan bang. Saya percaya sama ilmu yang saya miliki kok. Oke, jadi Bro Rismond ya, ini ada berita di media ya, termasuk CNN Indonesia yang mengatakan bahwa kuasa hukum sudah mengantongi sedikitnya 4 nama untuk dilaporkan. Kita tidak tahu siapa saja yang mau dilaporkan. Tapi bayangan saya ya kan, iya. Masa Refli Harun ya kan, nggak mungkin lah. RS. Saya kan cuma memberitakan doang ya kan, dan mengulas. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah ya kan. Nah, iya. Tetapi yang paling viral kan Anda. Iya. Kemudian Roy Suryo. Iya. Terakhir ini Rizal Fadilah. Iya. Kemudian ya mungkin Dr. Tifa kan begitu. Tapi Egy Sujana mestinya ketua TPUA ya. Tapi kan Egy Sujana kemarin agak surut karena nggak muncul di UGM dan Solo ya. Maka tebakan saya begitu. Kalau meleset ya namanya nebak ya kan. Tapi kata kuasa hukumnya ini, ya nanti bergantung Jokowi apakah dia mau melaporkan atau tidak. Walaupun sepengetahuan atau sependek pengetahuan saya adalah tidak bisa orang dilaporkan ya ketika dia sudah melaporkan dulu pidananya. Kan pidananya sudah dilaporkan oleh TPUA kan. Harusnya itu dulu yang diproses, bukan pencemaran nama baiknya, berita kebohongan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, apa tanggapan Anda soal katanya sudah 4 orang bakal dilaporkan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi? Silakan. Ya saya siap sih dilaporkan karena saya memegang teguh
ilmu yang saya pegang gitu loh Bang, yang saya pelajari gitu loh. Kalau ingin membuktikan pencemaran nama baik ya sanggah dengan ahli nanti di persidangan gitu loh. Kita lihat di mana saya mencemarkan nama baik. Kan saya sudah selalu mengatakan bahwa font Times New Roman itu tidak pernah ada di lembar pengesahan skripsi tahun 1985, mau dicek sampai ke dunia manapun, negara manapun, bahkan di Massachusetts Institute of Technology saja masih pakai IBM electric typewriter gitu loh. Kok bisa di UGM 1985 sudah pakai Times New Roman yang sudah sangat modern. Gitu loh Bang. Itu sudah sebuah apa saya bilang sudah seperti matahari terbit dari timur. Nggak bisa dibantah itu. Kalau ini membuktikan saya pencemaran nama baik, ya buktikan itu. Rekonstruksi oleh ahlinya dengan teknologi 1985. Baru saya terbukti pencemaran nama baik. Gitu loh Bang. Yang kedua, tidak ada skripsi yang tidak ada tanda tangan pengujinya. Siapa nama pengujinya pun nggak ada. Yang ketiga, kemarin Wakil Rektor Profesor Wening dan Profesor Ari Sujito itu kan memberikan data palsu kepada kami. Masa ada dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis, judulnya Sarjana Kehutanan. Yang sebenarnya mencemarkan nama baik kami sebenarnya rektor itu, wakil rektor itu Bang. Nggak, dia mencemarkan nama baik UGM, bukan mencemarkan nama baik Rismon. Loh, tapi kan saya datang untuk disuplai data palsu Bang. Oke. Itu gitu loh, Bang. Bisa masuk pasal penipuan. Iya Bang, ya, makanya saya bilang saya tunggu. Mudah-mudahan Pak Jokowi sendiri yang melaporkan dan bawa ijazahnya itu. Dan Bro Rismon ya. Kita menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri itu diproses dengan dakwaan telah menyebarkan berita bohong. Ya. Dan kemudian dihukum di tingkat pengadilan negeri 6 tahun. Kebetulan di pengadilan negeri Surakarta. Iya, Lalu mereka melakukan banding dan kasasi, dan ketika banding dan kasasi mereka tetap dihukum, tapi tidak lagi dengan menyebarkan berita bohong, melainkan undang-undang ITE ya, kalau nggak salah ujaran kebencian dan lain sebagainya. Karena kalau dikaitkan dengan pencemaran nama baik itu Jokowi tidak melakukan pengaduan, maka digunakanlah pasal lain, yaitu pasal ujaran kebencian yang berbau sara. Maka saya kan protes juga. Ini Jokowi ini sebagai presiden suku, agama, ras atau antar golongan kan nggak mungkin kan? Tetapi walaupun secara telanjang tidak pernah dibuktikan adanya ijazah asli dan lain sebagainya, tetap saja hakim menghukum dengan berat Bambang Tri dan Gus Nur. Bahkan tuntutannya tuh maksimal 10 tahun penjara awalnya. Sebelum kemudian terkoreksi menjadi 6 tahun dan kemudian 4 tahun di tingkat MA. Apa komentar Anda? Ya, kita lihat aja nanti Bang. Itu kan waktu dia masih jadi presiden ya Bang ya. Nanti kita lihat saja. Kalaupun nanti saya diperlakukan seperti Bambang Tri dan Gus Nur, ya paling tidak isu ini akan terus bergulir gitu loh. Oke, ya? Karena ijazah palsu ya. Karena tidak pernah diselesaikan kan begitu ya. Iya Bang, gitu. Tetap pasti ada juga nanti respon-respon berikutnya, mungkin yang lebih berani. Saya sudah bisa pastikan tidak ada teknologi saat itu mencetak lembar pengesahan skripsi seperti itu. Di pertemuan 15 April juga, Wakil Rektor itu tidak bisa menjawab mereka itu semua. Bahkan dekannya juga nggak bisa menjawab. Dalam hatinya saya yakin ini nggak mungkin tahun itu. Dia juga nulis skripsi kan saat itu. Orang-orangnya kan sudah seusia itu juga atau lebih muda. Saya sendiri lebih muda, artinya tahun 91 mungkin dulu, 92 masih pakai mesin ketik. Bagaimana mungkin 1985 sudah versi Windows seperti itu? Ya silahkan kalau UGM istilahnya mau kotor ya. Istilahnya mau berbohong, terserah gitu loh. Rismon di penjara nggak apa-apa. Oke. Tapi isu ini akan tetap
gitu loh, Bang. Oke. Karena secara teknologi ini sudah confirm. Mau Oke. diapain juga sudah confirm ini. Anda ini berlaku untuk berlaku untuk skripsi saja atau ijazah juga? Gini loh, Bang, saya kan mengamati ijazah, terus saya mengamati skripsi, baru saya simpulkan 100 miliar persen itu. Oke. Jadi, ya kan, Bang? Iya. Jadi pada saat itu makanya basis saya kan pertama adalah ketika dekan UGM Profesor Dr. Sigit Sunarta Ya. mempertontonkan ijazahnya, terus diintipkan lembar pengesahannya itu. Di Ya. situ saya langsung mata saya melotot, Bang. Confirm saya, ini nggak mungkin. Nggak, maksud saya gini, di 1985. skripsi Anda permasalahkan penggunaan Times New Roman yang belum ada pada konteks 85 ya. Tapi Iya, di skripsi nggak Anda ada. mempermasalahkan apa? Skripsi lembar pengesahan, Bang. Di ijazah. Sama, Bang, ijazahnya juga itu terlalu cantik untuk cetakan handpress dan segala macam teknologi saat Oke, itu. terlalu cantik untuk Tepi-tepinya. untuk Iya. tahun 85 ya. Iya, Bang. Ini Ditambah lagi ada lembar. di beredar ya. Walaupun kita tidak tahu ya, ini di X Twitter ya. Skripsi dibuat tahun 2018 katanya. Dia mendapatkan itu dari EDT, ETD, Electronic Thesis dan Dissertation dari Fakultas Kehutanan. Lalu Saya belum kupas sejauh itu metadatanya, Bang. ya, Maksudnya begini, ada yang bilang itu dibuat malah dari Microsoft Word kan ya. Tapi Ya. saya belum teliti sejauh itu. dari Tetapi Microsoft Word kemudian dikonversi ke Phantom apa gitu. ke PDF gitu kan, Bang. Iya, ke Bukan PDF. langsung Jadi scan bukan gitu kan, Bang. Jadi itu bukan data yang di scan. Kan kalau Iya, zaman di-scan dulu kan dari mestinya di skripsi scan kan, kan? Bang. Itu nanti akan saya periksa lagi, Bang. Ada saya baca itu di Cuma apa yang saya baca dari ETD itu kan sudah saya bilang waktu 15 April kemarin. Mereka nggak bisa jawab juga. Kenapa skripsi tahun 85 Fakultas Kehutanan di ETD Electronic Thesis and Dissertation di UGM ya Fakultas Kehutanan UGM cuma ada skripsi Joko Widodo. Nggak bisa jawab, Bang. Bagaimana orang lain membandingkan? Pak Dekan si Dr. Sigit Sunarta mengatakan Pak Rismon itu kan sebagai dosen harusnya membandingkan. Bagaimana saya membandingkan kalau nggak disediakan di situ? Iya, Bang. Ya kan, yang ada cuma punya skripsi Pak Joko Widodo. Yang kedua, exit metadatanya ya, extensible image format, metadatanya dari skripsi Joko Widodo itu memang September 2018 baru ditaruh di situ. Padahal digitalisasi UGM itu sejak awal tahun 2000-an. Itu kan pertanyaan. Gitu loh. Perihal tentang tadi bukan hasil scan, tetapi dari Microsoft Word nanti saya periksa lagi, Bang, lebih Gitu, katanya dari itu. Microsoft Word kemudian dikonversi ke Foxit PDF. PDF itu. Foxit Reader itu kan, Bang. Harusnya kan hasil scan gitu loh, Bang. Foxit Phantom apa gitu ya. Nah, itu aneh lagi kalau dari Word. Iya. Ini rupanya Roy Suryo sedang live ya di sebuah stasiun televisi dan kemudian menunjukkan skripsi Jokowi yang kata Anda terlalu cakep itu ya, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Ini yang Anda katakan sebagai terlalu cakep itu, Times New Roman itu ya. Itu satu-satunya di dunia itu, Bang, tahun 1985 begitu. Coba cari pengacaranya 1985, nggak ada itu. Iya. Saya kan sudah bilang di MIT, UCLA yang teknologi tinggi negara-negara maju itu pun masih IBM Electric Typewriter masih, atau ya pakai word processor yang kasar itu, terus dot matrix itu teknologi satu itu. Jadi nggak bisa UGM itu menjawab itu. Ya kalaupun minta bantuan ahlinya di teknik elektro UGM ya nggak mampu juga mereka mau bilang apa. Gitu loh, Bang. Dan makanya saya bilang kalau pencemaran nama baik ya terserah mereka lah, ya kan, mau pakai pasal apa gitu loh. Tetapi walaupun saya ditahan, isu ini tetap ada. Karena apa?
Ya nggak ada teknologi saat itu untuk memproduksi lembar pengesahan seperti itu, kecuali UGM mengatakan, oh iya itu kami produksi tahun sekian, ya. Terserah kalau itu. Kan gitu bang. Alasannya apa? Kan gitu bang. Ini ada yang melampirkan ya, nanti ditampilkan lagi, yang konon katanya dari Koran Kedaulatan Rakyat yang menunjukkan bahwa ada nomor 14 nama Joko Widodo sebagai yang diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Komentar Anda gimana? Itu sudah saya lihat bang, tapi antah berantah sih. Terus saya lihat dari warnanya juga sudah ada perbedaan warna di situ, jadi saya kira itu hoax bang. Oke, jadi yang ada namanya hoax, yang tidak ada namanya hoax juga. Jadi hoax semua ini. Iya bang, kecuali hasil jepretan nanti saya ela lagi sudah bahasa editan juga. Oke, ya. Oke, Gitu lah, Bang. jadi Perang begitu. intinya seorang Rismon tidak bisa dibohongin ya kalau soal. Iyalah bang, kecuali yang tadi tuh bang ya yang dibilang Dr. Suruh juga tadi di Ainis kan itu dipoto sendiri, jadi bukan dari medsos. Jadi kita yakin primary source, ya kan bang? Oh, primary resource itu waktu ijazah ya? Enggak bang, Sorry, skripsi ya. Iya, Jadi kalau skripsi skripsi. primary resource ya, tapi Anda kan primary source sumber primer kan bang? ya sumber primer, tapi Baik Anda dari- foto kan? Iya, skripsinya Iya. Pak Jokowi dengan skripsinya atas nama Pak Saminuddin Baruri itu yang direkomen wakil rektor untuk saya lihat. Itu saya foto sendiri. Ternyata Jadi, tesis. betul. Ternyata tesis. Iya, ternyata tesis. Oke. Luar biasa. Anda lagi di mana ini, Bro? Nanti lah bang, saya datang sekitar 3-4 hari lagi. Oh, Ke lagi sana di nanti luar saya kota ini, hubungi, lagi Bang, ya. di Sumatera Utara. Lagi mancing-mancing. Oh, luar Itu, biasa. Bang. Mancing apa? Ngopi-ngopi. Mancing keributan atau gimana? Ya, dua-dua lah bang. Oke bro, ini sebelum Anda undur diri, ini ada beberapa komentar yang barangkali relevan Anda jawab atau Anda renungkan saja ya. Buktikan dulu ijazah asli baru luwi lapor polisi ya. Berhati-hatilah para penggugat. Maju terus, semoga ini cara halus untuk membuka kedok Mulyono. Kemudian selamat malam Bung Refli. Ternak udah mulai panik. Waduh, belut nggak salah kena getahnya. Lopar lapor, nggak puas lu nyiksa Bambang Tri sama Gus ya, maksudnya Gus Nur. Sehat Iya. selalu Pak Refli Harun. Hadapin Jokowi, nggak usah lapor, tangkap. Oke, kita yang provokasi nggak usah ya. Lucu, belum tunjukkan dan belum terbukti asli kok sudah laporkan 4 orang. Terus kesalahannya apa? Gerta aja tuh, nggak nalar ya. Perlihatkan dulu ijazahnya baru lapor. Kayaknya sih polisi akan menindaklanjuti laporan walaupun ijazahnya tidak akan diperlihatkan. Ini juga keyakinan orang ya, karena katanya Iya, Bang. penegak hukum ini masih di bawah kekuasaan Jokowi. Menurut Anda bagaimana? Ya silakan aja sih. Kalau polisi ingin melanjutkan itu, saya pikir kalaupun saya di penjara, isu ini akan tetap hidup dan saya begitu keluar penjara juga saya ributkan lagi. Gitu loh. Ya, Karena begini bang, kebenaran ilmiah itu bisa kita buktikan bukan hanya di Indonesia, dimanapun tuh bisa, di negara maju juga bisa gitu loh. Jadi ini nggak bakal bisa dibungkam dengan cara lapor-lapor pencemaran nama baik, terserah gitu. Kalau saya sih terserah. Malah kalau bisa lebih cepat gitu loh. Oke, luar biasa Rismon Nggak ya. bisa dibungkam ini, nggak bisa dibungkam. Ya. Saya khawatir yang dilaporkan bukan Anda yang punya ilmunya, tapi orang yang nggak punya ilmunya. Pokoknya terserah kalau saya. Gitu. Nanti ya kalau bisa ya di live streaming. Oke. Kalau memang Prabowo Subianto menginginkan hukum yang seperti apa, terserah. Ini kan rejim Pak Prabowo sekarang, bukannya Oke, rejimnya ya mudah-mudahan Jokowi. ya Prabowo Iya, Subianto sadar bahwa he is the president dan dia kontrol penegak hukum ya. Jangan Iya, penegak hukum Bang, gitu loh. dikendalikan oleh orang lain Mulyono. ya. Termasuk juga dikendalikan oleh orang yang berkepentingan yang dulu menjadi lawyernya, nggak boleh juga ya. Walaupun Iya, sekarang Bang. menteri. Oke, Bung Rismon. Sejauh ini apa yang sudah kita lakukan, tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen
sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Nah, jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya, masih kita sudah hampir final persiapannya. Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Mungkin nanti kami sampaikan kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira seperti apa. Masih didiskusikan lah. Nah, coba kita sambungkan dengan Hozainuddin ya. Kelihatannya sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat. Anda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa RH Channel sehat semua ya. Waduh, ganteng sekali foto Anda di sini nih. Kalau sampai sempat lihat nih ya. Jadi bro, ya. Ini menarik kan? Ada beberapa aspek. Tadi saya sudah telepon Rismond. Kalau Rismond kan, wadah siap katanya kapanpun dipanggil itu. Kalaupun di penjara nanti akan ada respon lainnya. Tapi kan tentu dalam penegakan hukum bukan itu yang kita inginkan kan. Tetapi bagaimana kemudian penegakan hukum ini dilakukan secara benar, ya kan? Oke. Betul. Ini sebelum ke sana saya bilang 4 orang. Katanya 4 orang sudah disiapkan ini. Tinggal tergantung Pak Jokowi aja mau melaporkannya atau tidak. Menurut Anda 4 orang itu siapa? Sebelum masuk ke 4 orang ya, saya ingin memberikan beberapa penegasan, Bang. Ya. Kepada Abang juga kepada pemirsa RH Channel dan seluruh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, bro, jawab dulu. Ya? 4 orang itu siapa menurut Anda? Ya, nanti akan sampai ke sana begitu. Oke, silakan. Ya. Jadi yang pertama saya tegaskan itu cuma gertak sambal saja itu. Oke. Gak akan berani dia ngelaporin begitu loh. Analisisnya sederhana. Pertama dia menyatakan baru mempertimbangkan. Yang kedua dia kaitkan keputusan itu ada di Jokowi. Dan saya yakin nanti akan dijadikan sarana membangun citra seolah-olah Pak Jokowi memaafkan, tidak jadi mengambil upaya hukum dan seterusnya begitu. Jadi kalau memang mereka itu serius, yang mereka lakukan itu bukan kompres, lapor dulu baru kompres, bukan kompres dulu baru akan rencana lapor gitu loh. Itu yang indikasi yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara 4 orang, nah 4 orang itu siapa kita tidak bisa memastikan karena hari ini persoalan ijazah palsu itu sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita hitung ya, siapa saja hari ini yang bersuara keras, kalau dulu kan hanya Bang Tri Mulyono dan Gus Nur bisa diindividualisasi kepada 2 orang itu. Hari ini bukan hanya Rismond, ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, ada Rizal Fadilah, ada Kurniati Triwani, ada ini itu banyak kali begitu loh. Yang Anda sebutkan aja udah 5 ya, ada Hozainuddin. Ada Hozainuddin, ada Egy Sujana, ada macam-macam. Ada Rustan Effendi, macam sekali. Jadi ketika mereka mensimplifikasi kepada 4 orang saja, nah kita bisa paham itu bukan rencana penegakan hukum, tapi aspek politis yang mereka gunakan untuk meredam kritikan publik
dalam kerangka bahwa diharapkan ketika ada 4 orang yang diproses, yang lainnya akan takut. Tapi mohon maaf, saya mau tegaskan hari ini nggak ada itu rakyat takut. Karena persoalan ini sekali lagi ya, lagi-lagi ini bukan persoalan personal dengan Jokowi, tidak persoalan privat terkait apakah dia sudah lulus atau tidak, atau bahasa yang saya kutip dulu pernah saya sampaikan, ini bukan kaitan dengan seorang Jokowi yang tukang somai, tukang bakso, tukang dadar gulung, bukan. Ini berkaitan dengan hak publik, hak rakyat yang pernah dipimpin oleh Jokowi sebagai presiden 2 periode, yang dalam kepemimpinannya itu ada implikasi terhadap tanggung jawab negara atas masa depan Indonesia, misalkan utang kita yang menumpuk, banyak persoalan bangsa dan negara. Dan kan itu rakyat punya hak sebagai warga negara untuk memastikan apakah dulu kita memilih atau memiliki presiden itu memang benar-benar sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Selanjutnya saya juga agak kecewa dengan pernyataan Irma Caniago ya dari Nasdem. Dia katakan begini, kalaulah bahasa dia ya saya kutip, kalaulah benar ijazah Jokowi itu palsu, katakanlah demikian. Lalu mau ngapa begitu? Jadi justru yang menganggap persoalan ijazah palsu, ini pernyataan di mana ini? Di Akbar Faisal and Sensor ya, ya di podcast Akbar Faisal and Sensor. Jadi justru dia membelokkan persoalan bahwa seolah-olah persoalan rakyat yang ingin ya tahu ijazah itu dan memastikan ijazah itu asli atau tidak itu dianggap persoalan politik. Kaitannya misalnya dengan status Jokowi sebagai presiden, sehingga apa? Toh 2 periode sudah dilalui, kalau untuk memakzulkan, mau memakzulkan apa? Saya tegaskan ini bukan persoalan itu, walaupun ketika Jokowi masih memimpin bisa berimplikasi ke sana. Ini persoalan hukum, persoalan ada dugaan kejahatan. Dan kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau dugaan kejahatan itu terbukti? Ya penjarakan Jokowi loh. Kita itu jelas loh, ada pasal 263 KUHP, 266 KUHP. Di KUHP yang baru itu juga diadopsi masalah pidana pemalsuan dokumen, jadi tidak dihilangkan. Di Republik ini, di Indonesia ini Bang, sampai hari ini dengan asas legisme ya, asas bahwa undang-undang itu yang diatur adalah bagian dari upaya untuk menentukan apakah suatu tindakan itu masuk norma kejahatan atau tidak, atau kita kenal dengan asas legalitas. Pemalsuan dokumen itu masih merupakan kejahatan. Jadi pertanyaan simpel kalau ada yang bertanya, lah kalau terbukti mau ngapain? Ya mau penjarain Jokowi. Karena ada beberapa juga pertimbangan kenapa harus dipenjarakan. Pertama, harus ditegakkan hukum bahwa norma kejahatan yang diatur di undang-undang itu bukan sekedar ada di atas kertas, tapi untuk dipatuhi, ditaati oleh seluruh warga negara tak terkecuali Jokowi. Yang kedua, setiap tindakan kejahatan itu harus mendapatkan sanksi dan hukuman agar ada apa? Ada 2 efek. Pertama, efek ya balasan bagi orang yang melakukan pidana agar dia jera, tidak melakukan di kemudian hari, kan salah satunya kan efek jera. Yang kedua juga pencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Kalau orang memalsukan dokumen apalagi sekelas presiden dibiarkan, ya hancur Republik ini. Jadi tidak penting lagi sekolah, tidak penting lagi produksi dokumen yang otentik. Artinya apa? Artinya itu sama saja meruntuhkan masa depan bangsa Indonesia. Jadi ini kompleks Bang, dan tadi saya memang mendengar ada kompres dari kuasa hukum Jokowi mau melaporkan. Saya tantang, laporin aja, gak usah ngomong-ngomong doang ya kan. Kenapa? Karena kalau hukum ini tegak, seharusnya yang diproses bukan laporan Jokowi, tapi laporan orang-orang yang sudah masuk ke Bareskrim, misalnya Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Ini laporannya sudah masuk Bang. Dan yang terlapornya spesifik hanya Jokowi, karena yang dituduh memalsukan ijazah itu Jokowi. Kalau yang dibalik ya, yang dituduh fitnah, pencemaran, kabar bohong itu dibalik, maka tidak cukup 4 orang. Seluruh rakyat yang hari ini mempersoalkan Jokowi harus dilaporin gitu. Kalau hanya dipilih 4, berarti ada tebang pilih, pilih tebang. Nah kalau tebang pilih, pilih tebang berarti politis, bukan penegakan hukum. Dari aspek pidana harusnya kalau mau ya, fokusnya adalah untuk membuktikan kepada publik apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau abal-abal. Tindak lanjuti saja oleh Bareskrim laporan Rizal Fadilah. Toh ya walaupun misalnya ya yang terlapor itu Jokowi, toh Jokowi juga punya hak untuk membela diri dalam laporan tadi dengan memberikan dokumen kepada Bareskrim dan bersedia untuk dilakukan tes laboratorium forensik terhadap dokumen ijazahnya kalau memang asli. Nah, dugaan kita kan malah menguatkan bahwa ijazah tadi memang abal-abal. Contohnya
terjadi kebohongan-kebohongan lanjutan, belum sampai kepada proses memproses orang yang dituduh bohong. Jokowi sendiri sudah bohong. Contoh, dia katakan tidak mau menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Kuasa hukumnya juga mengatakan demikian. Ketika kawan-kawan pergi ke Solo meminta untuk ditunjukkan ijazahnya, dia masih tetap menyatakan kami tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah pengadilan. Bahasa Jokowi begini, tidak ada wewenang ya mereka untuk meminta saya untuk menunjukkan ijazahnya, dan tidak ada kewajiban bagi saya untuk menunjukkan. Dan dia selalu mengulang kaidah siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Tapi begitu kawan-kawan yang datang ke Solo berlalu, dia tiba-tiba mengundang 11 awak media untuk melihat. Bukan setelah, sebelum katanya malah sebelum. Nah itu kan berarti bohong dia. Kalau dia konsisten, dia harusnya juga tidak tunjukkan itu ke hadapan media. Kenapa? Konsistensi dari ucapan bahwa kecuali atas perintah hukum, dalam hal ini perintah pengadilan. Memang media itu punya kewenangan untuk meminta melihat, atau ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan kepada media. Justru kita baca itu bagian dari manuver Jokowi untuk membangun narasi bahwa seolah-olah ijazahnya ada asli, sebagaimana dia lakukan itu kepada kuasa hukumnya. Karena ketika dia menunjukkan itu kepada kuasa hukumnya, kan masyarakat tidak percaya. Saya pun membuat rilis bahwa ya otoritas yang untuk menetapkan apakah sebuah dokumen asli atau tidak itu bukan kuasa hukum, apalagi itu kuasa hukum Jokowi. Tentu ada konflik of interest yang memungkinkan kuasa hukum bisa melakukan tindakan untuk melindungi kliennya dengan satu statement tertentu, misalnya dia menegaskan ijazahnya ada dan seterusnya gitu. Artinya apa? Dia tunjukkan ijazahnya dengan kader PSI juga kan yang sempat menyebarkannya. Lalu Chef Arnold yang juru masak itu juga mengaku diperlihatkan oleh Jokowi. Bagaimana? Nah iya, apa kepentingannya? Kalau secara hukum ditunjukkan, justru kewajiban dia itu menunjukkan di muka persidangan, dan kasus yang berkaitan dengan ijazah palsu sampai persidangan dan sudah diperintahkan hakim agar ijazah asli Jokowi dihadirkan di persidangan, itu sudah ada di kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur. Tetapi toh tidak ditunjukkan. Artinya bohong saja ini Jokowi. Ketika ada perintah pengadilan dari Solo, benar-benar diperintahkan ijazahnya nggak ditunjukkan. Ketika ya diminta oleh rakyat dia mau tunjukkan katanya atas perintah pengadilan. Begitu kepada Arnold tadi, misalkan Chef tadi yang ada kepentingannya dengan perkara ini, termasuk media juga, kenapa dia kemudian tunjukkan? Dan yang menarik ini Bang, menurut saya, kenapa dia tidak boleh media itu memfoto? Kalau media itu boleh memfoto, memvideo kan aman juga, dan itu juga bisa dijadikan dasar analisis orang-orang yang ahli dalam IT untuk memastikan apakah ijazah itu asli atau abal-abal. Loh, kepentingan rakyat itu sederhana, Bang. Kalau terbukti asli ya sudah selesai. Nggak akan nuntut-nuntut lagi. Iya, nggak akan nuntut-nuntut lagi. Orang udah asli selesai. Tidak akan nuntut soal ijazah. Soal lain barangkali masih nuntut. Ya itu kan hak rakyat ya. Cuman kan yang hari ini yang diperkarakan kan adalah ijazah. Dan mohon maaf, yang dipersoalkan itu bukan soal apakah Jokowi pernah sekolah atau tidak, apakah Jokowi punya ijazah atau tidak, tapi persoalan ijazahnya palsu. Sehingga ketika dia menunjukkan itu kepada wartawan, itu juga tidak bisa menjawab apakah ijazah itu asli atau tidak. Kenapa? Karena wartawan juga tidak bisa memberikan statement atau deskripsi secara hukum bahwa ijazah itu asli. Tidak, dia hanya melihat ada ijazah. Menariknya, dari wawancara itu wartawan kemudian mendapatkan informasi bahwa ijazah itu memang seperti yang beredar, ada kacamatanya lah. Kalau yang lainnya kita tidak tahu. Yang jelas ada kacamatanya. Kemudian Jokowi menjelaskan, dulu dia berkacamata, terus kacamatanya pecah, ya kemudian nggak pakai kacamata lagi. Nah, kalau kita duga bahwa ijazah itu berkacamata dan sama dengan yang diedarkan oleh kader PSI di akun X begitu. Nah, analisisnya justru meyakinkan publik bahwa itu palsu, karena terhadap ijazah itu sudah muncul analisis yang macam-macam, baik dari Roy Suryo, dari Rismon Hasyolan Sianipar, dan terakhir saya mendapatkan info, jadi PDF yang diunggah di sistemnya UGM terkait ijazah Jokowi ternyata dia convert dari Word, bukan dari scan berkas atau dokumen skripsi lama, dan itu diduga diupload di tahun 2018. Kan ini menambah orang jadi tambah ragu sama Jokowi ini gitu loh. Karena ternyata secara IT itu Bang, kalau kita mengkonvert PDF Word ke PDF dengan kita convert yang sifatnya tadinya scan ke PDF itu beda, ketahuan asalnya dari mana. Nah, menurut ahli, yang lainnya juga dipersilakan itu untuk ngecek. Itu convertnya dari Word. Nah, kalau convertnya di Word kan menjadi benar apa yang dianalisis Rismon, bahwa
skripsi itu dibuat dengan teknologi Microsoft Word dengan fontnya Times New Roman, dan kalau Times New Roman Microsoft ya itu jelas abal-abal karena di tahun 85 belum ada teknologi itu. Satu lagi yang ingin saya tegaskan, Bang, sebenarnya Jokowi itu tidak punya legal standing untuk memperkarakan, karena hari ini dia justru sedang diperkarakan baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana dia sudah dilaporkan di Barreskrim. Nah, kalau Barreskrim nggak jalan, nah ini pertanyaan kita kepada Barreskrim, kenapa tidak jalan? Kalau laporan rakyat terhadap Jokowi kenapa tidak jalan? Nah, yang kedua, secara perdata juga digugat Jokowi terkait ijazah UGM-nya digugat, SMA 6 Surakarta yang digugat oleh kawan-kawan di Sulu. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan perdata dan pidana, itu kan ada Perma nomor 1 tahun 1956. Jika dua perkara beririsan, ada aspek pidana, ada aspek hak keperdataannya, maka keperdataannya harus didahulukan. Kenapa? Karena harus dibuktikan dulu apakah ada hak keperdataan sebelum kita bicara itu sebuah pidana. Misalnya, sebelum orang itu dianggap fitnah, dianggap menyebarkan kabar bohong, hoak, dan seterusnya, harus dipastikan dulu, adakah hak keperdataan Jokowi atas ijazahnya? Apakah benar dia memiliki ijazah asli sehingga dia memiliki hak keperdataan terhadap ijazah itu? Di antaranya untuk dijadikan syarat nyalon presiden. Kalau di hak keperdataannya ternyata ijazah itu palsu, nggak punya hak keperdataan, kan pidananya jadi gugur. Bagaimana kita bisa katakan orang itu hoa, orang jelas itu ijazahnya palsu? Nah, karena itu saran saya kepada kuasa hukum dan Jokowi, konsentrasi dulu lah. Itu ada gugatan perdata di Solo. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah ngancem-ngancem rakyat lah. Rakyat ini udah kenyang 10 tahun diancem-ancem, bahkan ditangkepin Jokowi. Jadi kalau cuma bernarasi akan mempertimbangkan 4 nama, kami kembalikan nanti ke Pak Jokowi, itu dianggap remeh oleh rakyat. Malah dipermalukan nanti sama rakyat. Begitu, Bang. Oke, saya klarifikasi sedikit ya. Anda adalah waktu itu kuasa hukum Bambang Tri, ya. Kemudian ya, Anda juga kuasa penasihat hukum. Di waktu gugatan PMH pertama Bambang Tri, Anda kuasa hukum ya. Kemudian ya, waktu di kasus pidananya Bambang Tri Gusnur, Anda penasihat hukum ya. Betul. Nah, kemudian di terakhir ketika gugatan lagi PMH, Anda kuasa hukum lagi ya? Itu saya tidak terlibat yang terakhir itu. Memang saya tidak terlibat. Yang terlahir tidak terlibat. Untuk yang TPUA yang terbaru ini tidak terlibat lagi? Ya, saya konten opini di luar saja, memang bagi-bagi tugas, Bang. Oke. Berarti Anda orang yang pernah terlibat dalam baik sebagai penasihat hukum maupun kuasa hukum kasus ijazah ini ketika penggugatnya Bambang Tri dan kemudian terdakwanya Bambang Tri juga ya? Betul. Oke. Apa yang ini ingin Anda sampaikan lagi barangkali sebagai sebuah closing statement? Saya kira begini ya. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Jokowi ya, juga tim kuasa hukum. Ayolah ajari rakyat ini bernegara dengan baik, berhukum dengan hak baik, dan tegakkan hukum dengan baik. Caranya apa? Ya mematuhi seluruh proses dan prosedur hukum. Hari ini yang menjadi kewajiban saudara Jokowi dan tim hukum itu mematuhi hukum untuk mempersiapkan diri menghadapi dua persoalan hukum sekaligus. Pertama, persoalan pidana yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri. Yang kedua, persoalan perdata yang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta, yang salah satu tergugatnya adalah Jokowi dan tergugat lainnya ada UGM dan juga SMA 6 Surakarta. Kedua, dalam bernegara, KPU Kota Surakarta juga, ya? Ya, betul. Yang kedua, dalam bernegara, dalam menegakkan hukum, sudahilah ya narasi mengancam rakyat. Kemarin bawa preman mengancam rakyat dengan preman, bawa hukum mengancam rakyat dengan narasi hukum, sudahilah. Sebenarnya ada jalan di luar hukum yang lebih simpel. Apa? Tunjukkan ijazah aslinya ke publik, selesai. Persoalan tindak lanjutnya akan diperiksa secara laboratorium forensik, ya biarkan saja. Kalau asli kenapa takut diperiksa? Kenapa takut dites? Begitu loh. Jangan kemudian rakyat dibodoh-bodohi sekaligus ditakut-takuti. Dibodoh-bodohi mengenai prosedur hukum, seolah-olah rakyat yang punya hak konstitusional bertanya untuk memastikan apakah pernah punya kepala negara yang ijazahnya sahih atau ternyata ijazahnya palsu, sebagaimana dikatakan oleh Bambang Tri Mulyono, juga teman-teman yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Rizwan Hasiholan. Nah, alih-alih menjelaskan itu, rakyat justru dibodoh-bodohi seolah-olah hari ini
orang yang menuntut secara hukum meminta ya kepastian tentang itu dianggap mengedarkan kabar bohong, fitnah dan seterusnya begitu loh. Nah, yang menarik menurut saya ya, kalau benar ini menarik juga karena Jokowi harus lapor sendiri kalau dia kan selama ini katakan fitnah, karena fitnah itu 310 KUHP itu deliknya delik aduan, nggak bisa diwakili. Kalau dulu kan Bambang Tri itu kan di penjara tanpa sekalipun Jokowi diperiksa karena dia menggunakan kekuasaan. Hari ini pun kita akan lihat apakah para penegak hukum akan kembali dikendalikan Jokowi bisa menindak orang tanpa menghadirkan Jokowi selaku korban, baik untuk diperiksa di BAP apalagi nanti di pengadilan. Yang kedua, selain membodoh-bodohin, nakut-nakuti gitu loh. Bahasa nakut-nakuti itu kenapa dilaporkan 4 orang saja? Kalau benar ini penegakan hukum jangan 4 orang saja dong. Ini kan membuat masyarakat seolah-olah jangan mengikuti 4 orang itu. Padahal yang menyuarakan ijazah palsu itu, mohon maaf, seluruh rakyat hari ini. Coba buka aja sosial media. Mana ada yang ngomong itu cuman Rismon, yang ngomong itu cuman Roy Suryo. Seluruh rakyat sekarang. Walaupun ada sebagian kecil rakyat yang masih ya taklid buta pada Jokowi, selalu membela Jokowi. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, justru saya menyeru kepada aparat penegak hukum, jangan kemudian nanti bertindak tidak adil, tidak equality before the law, atau tebang pilih. Misalnya, kalau nanti tiba-tiba Jokowi buat laporan polisi diterima tindak lanjuti, sementara laporan Rizal Fadila dan kawan-kawan sampai hari ini tidak ditindaklanjuti. Padahal kan dengan kasus yang ada di Solo itu kan ada temuan baru bahwa Jokowi katanya punya ijazah. Wartawan katanya ditunjukkan, panggil saja wartawan itu sebagai saksi, benar sudah ditunjukkan. Panggil saja Jokowi, benar punya ijazah. Bawa ijazahnya, dokumen yang berkaitan. Setelah itu diperiksa laboratorium forensik. Ketika dibuktikan bahwa ijazah itu asli, berarti laporan Rizal Fadila tidak terbukti, gugur, udah selesai, dan itu bisa dijadikan sarana untuk menjelaskan publik bahwa laporan ini ya tidak terbukti begitu. Dan yang kedua, ya hadapi proses di pengadilan, dan di pengadilan nanti nggak bisa Jokowi tidak lagi menghadirkan ijazahnya, harus dihadirkan. Dan dalam pengadilan tadi nanti akan dibuktikan apakah benar dokumen itu otentik. Otentiknya bukan hanya diperiksa, oh ini sesuai dengan asli seperti peradilan perdata, karena ini meskipun dimensinya perdata, tetapi secara material ini butuh pembuktian material. Artinya apa? Kalau Jokowi menunjukkan aslinya tidak kemudian diakui sebagai asli, harus diperiksa secara cermat, baik secara laboratorium forensik maupun ahli-ahli di dalam proses persidangan bahwa benar ijazah itu ya identik dan dokumennya asli. Kalau ternyata temuannya seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon Nasiholan, ijazah yang dibawa itu adalah ijazah yang selama ini sudah beredar di sosial media, ya nggak bisa disalahkan publik kalau meyakini ijazah itu palsu gitu loh. Tinggal memastikan ijazah itu palsu lalu proses persidangan. Nah, yang terakhir saya menghimbau kepada masyarakat, nggak usah takut lah bersuara. Udah kenyang kita ditakut-takutin, udah kenyang kita dibodoh-bodohin. Saat ini saatnya kita menggunakan hak konstitusional kita untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan setiap orang yang berpendapat itu dijamin, terlepas pada akhirnya pendapatnya keliru, tetap saja itu pendapat, bukan kemudian dianggap hoak, pencemaran dan seterusnya. Itu berpendapat. Kita punya pendapat ijazah Jokowi palsu. Dasarnya apa? Analisa-analisa yang beredar, termasuk dari Rismon, dari kemudian Roy Suryo, termasuk analisa lepas kita sendiri yang melihat kok ijazah ini seperti ini, kok wajah Jokowi nggak mirip dengan yang ada di ijazah itu, kok wajah yang di ijazah lebih mirip Dumatno, kok dan seterusnya. Itu wajar kemudian kita berpendapat bahwa ijazah Jokowi palsu. Begitu Bang Refli. Oke bro, terima kasih ya. Mudah-mudahan Anda maju juga di garda terdepan kalau kemudian teman-teman kita kemudian tiba-tiba dipersoalkan secara pidana. Siap. Oke. Terima kasih ya. Ya, saudara sekalian, itu dengan Hauzinuddin ya, memang lancar ngomong. Luar biasa orang satu ini ya. Dan sekedar klarifikasi, dia adalah kuasa hukum gugatan perbuatan melawan hukum pertama kali ketika Bambang Tri menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi gugatan itu lantas ditarik gara-gara Bambang Tri dipidanakan, bahkan ditangkap, ditahan ya. Dan tanpa ada ditunjukkan ijazah asli, Bambang Tri kemudian dikatakan setelah menyebarkan berita bohong dan dikoreksi, yaitu melakukan perbuatan ujaran kebencian yang berbasis sara. Saudara sekalian,
kita akan apa ya istilahnya, akan terus gali ya kebenaran. Siapapun yang mau menyampaikan fakta dan data dari kedua belah pihak silakan saja ya, siapapun ya, whoever. Karena yang kita cari adalah kebenaran bukan pembenaran. Nah, dalam pencarian kebenaran ini kita tidak melihat kalau misalnya Jokowi yang benar misalnya, ya sudah kita benarkan. Tapi kalau Jokowi salah, keliru, ya kita tidak bisa mengatakan dia benar. Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.